Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma ala sayyidina Muhammad. Sobat AA dimanapun kalian berada, masih sehat-sehat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah ayat 193. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar adanya hari ini Allah telah menguji kita. Allah telah memberikan musibah kepada kita. Ingatlah, wa ma min musibatin illa biidznillah. Wa ma min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah Allah kecuali Allah yang mendatangkannya dan mendapatkan izin. Saya berpendapat dan bersaksi bahwa hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang dilanda banjir bandang ini adalah orang baik. Dan orang baik kalau ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya adalah imtihan, ujian, cobaan. Apabila sabar, salah, insya Allah Allah pasti akan memberikan pahala dan kenikmatan berikut-berikutnya. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ingat, wahai bapak ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau wafat hanya satu yang terngiang dalam benaknya beliau, yaitu adalah kita semua. Ummati, ummati, ummati. Tidak ada yang lain-lain. Bahkan beliau tidak memikirkan keluarganya sendiri. Hanya ummati, Masya Allah. Kok kita tidak wajib salat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini keterlaluan kalau tidak sampai seperti itu. Maka dikala kita tertimpa musibah, banyak-banyaklah membaca sholawat. Wahai sobat Ahmad Taufik, dimanapun Anda berada, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Orang sabar disayang Tuhan, tempatnya pasti akan diamankan. Allah Maha Kaya Pemurah, kita semua jadi hamba yang harus pasrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, as-sabru thalathah, fa sabrun 'alal musibah, wa sabrun 'alal ta'ah, wa sabrun 'alal ma'siyah. Jadi tiga jenis hal sabar yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah sabar terhadap musibah, sabar terhadap ta'ah, dan sabar terhadap maksiyah. Kalau hari ini kita dihadapkan dengan sabar,
dengan musibah, wahai Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, musibah itu menguji kesabaran kita. Kesabaran tidak ada batasnya, sama halnya dengan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Allah yang memberi cobaan musibah ini, maka kita harus melewatinya dengan sabar. Kata Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin Muqaddimah juz awal menyatakan bahwa tingkatan orang itu ada yang namanya sabar, ada yang namanya syukur. Jadi kalau bertakwa itu harus sabar dan syukur. Kenapa harus sabar dahulu? Karena dalam musibah, ta'at dan maksiat pasti kita membutuhkan sabar. Jadi di sini kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah imtihan, ujian kepada kita untuk menjadi hamba yang lebih takwa dari sebelumnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ini merupakan sebuah hal yang bisa kita lakukan. Lebih untung, Bu, Pak, ketika kita jadi orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Bayangkan bagaimana orang yang sabar ketika taat. Sholat, ibadahnya sholat saja sampai baca Al-Quran sampai salah-salah. Waladhdallin itu sampai waladhdallin. Naudzubillah. Karena terlalu over dalam bertaat, dalam beragama, atau ifrat, melewati batas dalam beragama. Kita harus bersabar. Kita harus sabar dalam musibah ini karena kita diuji dengan kesabaran yang tingkat level pertama dari Rasulullah, dari Sayyidina Ali. Oleh karenanya, marilah kita semuanya menjadi hamba yang sabar dalam melewati musibah. Karena di setiap musibah, filosofi orang puasa, setiap mereka berpuasa, pasti yakin bahwa azan maghrib akan datang dan waktunya berbuka. Wal'am minkum ya Zubaidi dari MUI. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa bawa oleh-olehnya ya Kiai. Wal'am minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.